Habatus Renungan Harian Anak. Dalam Habatus anak-anak, bagi Kristus, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur saatnya belajar kitab Pengkhotbah. Kami mohon belas kasihan anugerah pertolongan-Mu supaya kami mengerti, memahami, dan mentaatinya. Ampunilah dosa-dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dalam Renungan Harian Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, anak-anak, kita bersyukur ya. Renungan Habatus sudah sampai pada kitab Pengkhotbah. Yuk, kita buka sama-sama Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai 26. Yuk kita baca sama-sama ya. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Anak-anak, firman Tuhan yang barusan kita baca ditulis oleh Raja Salomo yang membandingkan hikmat dan kebodohan. Perbandingannya sangat jauh berbeda, seperti terang dan gelap. Wah, beda sekali ya anak-anak. Tetapi Raja Salomo menyadari orang berhikmat atau orang bodoh, bahkan orang yang jabatannya tinggi seperti raja, semuanya sia-sia, hanya sementara. Pengkhotbah pasal 2 ini banyak memakai kata sia-sia, sia-sia. Sia-sia yang dimaksud adalah sementara. Sehebat apapun, sekaya apapun, semua sementara. Semua orang bisa mengalami sakit, kemalangan, persoalan. Siapa di antara manusia, kamu juga saya, bisa lari dari semua ini? Tidak ada. Nah, hal ini membuat Raja Salomo sadar. Dia harus mencari yang lebih tinggi, yaitu Allah. Allah lah yang mengatasi segala sesuatu. Allah tidak terbatas, Allah tidak sementara. Raja Salomo sadar orang yang berhikmat tahu diri. Waktunya, hidupnya sangat singkat. Dan orang yang berhikmat selalu memikirkan hal-hal baik apa yang belum dikerjakan dan dikembangkannya. Tetapi orang bebal, orang bodoh selalu membangga-banggakan apa yang sudah dikerjakannya. Dia cepat berpuas diri. Dan pada akhirnya semua manusia harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah Sang Pemberi Hidup. Apakah dia sudah menjalankan hidupnya dengan cara hidup berhikmat, yaitu hidup yang menjalankan hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama, atau dia menjalankan hidup dalam hidup kebebalan, hidup kebodohan, hidup kesia-siaan dalam dunia yang sementara. Nah, anak-anak, seperti Raja Salomo menemukan arti hidup hanya di dalam hikmat Allah, firman Allah. Begitu juga kamu dan saya, hanya di dalam Sang Hikmat sejati, maka kita dapat menjalankan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan hikmat Allah itu ialah Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberi teladan sempurna dalam menjalankan kehidupan di dunia ini dengan hikmat sorgawi. Tuhan Yesus satu-satunya manusia yang menjalankan hidup dengan hikmat Allah yang sempurna. Dan hikmatnya yang paling sempurna adalah kematiannya di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa manusia, dosa kamu juga dosa saya. Tetapi Tuhan Yesus bangkit, menang, hidup selama-lamanya dan menjadi berkat besar bagi setiap anak yang percaya untuk hidup dalam hikmat Allah, yaitu hidup yang dipimpin Roh Kudus, yang dipimpin Tuhan Yesus. Pada akhirnya hidup kita memuliakan Allah, hidup yang jadi berkat, dan kita sendiri hidup dalam berkat Allah. Puji Tuhan.
Habatus hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu hidup dalam hikmat bijaksana Allah? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus adalah hikmat bijaksana sorgawi. Kami bersyukur sejak kecil kami diperkenalkan kepada Sang Hikmat sejati, supaya hidup kami yang sementara ini betul-betul menjadi hidup yang berguna di tengah-tengah sesama manusia. Terlebih hidup kami memuliakan Allah. Kasihanilah kami, tolonglah supaya kami hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, dan ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.